Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Lakukanlah ketetapan-ketetapan itu dengan setia. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan untuk kita hari ini. Allah memberi kita ketetapan dan peraturan agar kita tumbuh dalam kebijaksanaan. Semua itu diberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, kelicikan dan kecenderungan dosa dalam diri manusia seringkali membuat manusia mencari lubang-lubang yang melemahkan pelaksanaan ketetapan dan peraturan itu. Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum dan peraturan, tetapi untuk menggenapinya.
Artinya, untuk melaksanakan hukum dan peraturan itu secara benar dan utuh dalam dan mengajarkannya. Sikap Yesus menjadi teladan bagi kita pada masa pertobatan ini, yaitu melakukan hukum dan peraturan secara benar dan utuh. Jangan bersilat kata menafsirkan hukum dan peraturan sesuai kepentingan sendiri. Jangan terpaku hanya pada kata-kata tanpa masuk ke dalam jiwa dasar hukum itu. Hukum dan peraturan harus membawa kita agar lebih mengasihi Allah dan sesama. Allah tidak berkenan kepada orang yang mempermainkan hukum untuk kepentingan sesaat dan diri sendiri atau kelompok. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas teladan yang Kau berikan untuk menggenapi hukum dan peraturan Allah. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang bisa Kau banggakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.